Halo semua, di video ini gue akan membahas kasus yang lagi viral banget. Dan memang harus diviralin karena ini sudah amat sangat kelewatan untuk beberapa orang yang merasa bahwa mereka tuh kebal hukum gitu. Kasus ini tentang seorang anak bos toko roti yang menganiaya karyawan orang tuanya di tempat ia bekerja. So, mari kita ke berita ya. Berita ini ada di Twitter ya, pertama kali gue lihat dari Belanjaholics. Peristiwa itu terjadi pada 17 Oktober 2024. Berarti udah 2 bulan yang lalu ini kejadian ya. Dalam video yang beredar, anak bos toko roti itu terlihat melempar mesin EDC pembayaran dan kursi kepada karyawannya. Viral, anak bos toko roti dicakung lempar karyawan pakai kursi tempat selotip. Terus dia ngomong, orang miskin kayak lo mana bisa ngelaporin nih. What the fuck? Ini orang udah ngerendahin orang lain, nantang pula. Dan dia pede banget aja ngomong kayak gitu depan orang. Kita lihat videonya ya. Gue udah pernah lihat. Jadi itu ya. Ini video tentang ini apa? Isinya kejadian nih ngamuk-ngamuk. Ini yang ngerekam sambil nangis juga gitu. Mungkin karena takut kali ya, secara badannya gede gitu, ngamuk-ngamuk di tempat sempit kayak gitu. Terus juga yang ada di sana tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Cuma bisa ngeliatin doang. Laki-lakinya cuma ada dua kayak. Ini si gendut ini yang ngamuk-ngamuk sama bapak-bapak baju merah yang katanya sih bapaknya. Gua dapat info kayak gitu sih kalau nggak salah. Bapaknya tuh di situ nggak bisa apa-apa juga. Dilihat dari modelannya udah kayak tua banget gitu nggak sih? Maksudnya kayak jalan aja kayak apa ya? Usaha jalan aja kayak ngoyo gitu. Semisal bapaknya ikut campur mau ngelerai, kayaknya juga kalah juga sama nih bayi ngamuk-ngamuk ini. Badannya segede gitu bapaknya udah sempoyongan jalannya. Terus si ibu-ibu baju biru ini yang katanya ibunya pelaku cuman bisa ngerekam kelakuan anaknya ya, yang lagi ngamuk-ngamuk. Cuma ya emang itu doang sih kayaknya yang bisa dilakuin. Ibunya kan sempat di kiri kan tadi. Di kiri terus jalan ke arah korban. Yang keadaan di trek-treki si bab ini di pojok. Nggak bisa kemana-mana. Mana di dalam videonya ibunya sempat ditarik kayak ditarik paksa gitu. Mana nariknya kasar banget cok itu. Itu ibunya juga kayaknya mau ngelindungin korban juga sih kalau dilihat di videonya. Dan si babi ini ngomong dengan lantangnya, lu nantangin gua abisin lu anjing, anjing. Itu udah kayak ancaman gitu gak sih? Ya emang ancaman sih. Udah bisa dipidanain loh itu. Apalagi ini rekamannya ya semua netizen juga udah nge-save juga sih sebagian videonya. Gak usah nge-save juga. Lo ketik di Google rekaman ini juga muncul semua. Terus dan bapak ibunya juga udah nyuruh korban buat pulang terus disuruh lapor polisi juga gitu. Jadi sebenarnya orang tuanya kayaknya juga nggak bela anaknya juga nih terkait tindakannya seperti itu. Cuma keadaannya kayak orang tuanya tuh nggak bisa berbuat apa-apa gitu pas kejadian ini berlangsung. Ya kalau dilihat juga ya gimana orang tuanya bisa ngelerai orang anaknya segede segede gitu, gede seger kayak gitu. Sedangkan orang tuanya dua-duanya udah kayak apa ya?
Jalan aja susah gitu. Kayak yang udah tua banget. Padahal kayak anaknya masih muda dah. Kayak orang tuanya harusnya juga masih seger gitu sih. Cuma ini kayak jalan aja orang tuanya sempoyongan. Yang ngerekam kasihan banget sih. Dia sambil nangis ketakutan gitu. Ya wajar lah. Tapi lebih kasihan sih korban. Dia di pojok. Itu kayaknya dia mau pergi, cuma jalan yang mau dilewatin itu kehalangan. Ini badannya si babi ini nutup jalan. Nutup jalan yang di sini nih. Tuh di tengah tuh. Jalan kan segitu. Nah dia segitu juga badannya. Jadi dia kayak nggak bisa kemana-mana gitu mau keluar. Terus banyak dibentak-bentak, dilemparin barang ke badannya anjing. Itu benda-benda sekitar yang bisa diambil tuh dilempar-lemparin ke dia gitu. Mana dalam video sempet dilempar kursi kan, bangsat banget. Hei bro, ini perempuan anjing. Cowok dilempar kursi kayak gitu juga sakit juga anjir. Apalagi ini perempuan gitu yang notabene fisiknya tuh nggak sekuat laki-laki gitu. Terus ini ada di post ketiga ya. Ini video bawah ini dulu. Kita di sini dulu. Sosok anak bos toko roti itu diketahui berinisial GSH, sementara korbannya bernama Dwi Ayu Darmawati 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun, cok, korbannya udah diancam-ancam kayak gitu. Gimana itu? Harusnya banyak dapat perawatan psikis ya, udah kayak gitu. Asalnya setelah kejadian yang menimpa mbaknya yang kayak gini, yang secara verbal dan fisik juga pasti ada rasa lah, ada rasa trauma, terus perasaan takut juga untuk menjalani aktivitas seperti biasanya gitu. Apalagi setelah dapat ancaman-ancaman kayak gitu, maksudnya dia mau kerja lagi sama orang di bawah orang gitu, yang maksudnya kayak pegawai biasa seperti yang dilakukan ini sebelumnya, itu pasti gimana ya, ada trust issue lah sama bos-bosnya atau lingkungan sekitarnya begitu lah. Ini sebenarnya gambarnya kalau nggak hitam putih ya, ini darah semua anjir palanya, ya Allah. Gua nggak tega sih, nggak kuat. Nih, kita baca bentar ya. Antar makanan, si pelaku telepon ibunya, dalam kurung bos saya dengar ibunya si pelaku ngomong, lu punya kaki, jalanlah sendiri. Dalam kurung ini ngomong sih ke si pelaku lewat telepon. Tapi si pelaku tetap gak mau. Tetapi harus saya, tetap harus saya yang anterin makanannya ke dalam kamar pribadinya, pribadi ya. Tidak mau diantar dengan yang lain, harus saya. Saya tolak lagi karena di satu sisi saya takut. Sakit hati juga karena pernah dikatain babu dan miskin. Dan ini tuh di luar dari pekerjaan saya. Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali, dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi meja, mesin edisi BCA dilakukan berkali-kali, dan semua barang yang dilempar oleh si pelaku semua kena ke tubuh saya. Setelah saya dilempari barang di situ, bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang. Tapi tas dan HP saya masih tertinggal di dalam pas saya mau ambil tas dan HP. Saya di situ, saya dilempari lagi pakai kursi berkali-kali. Akhirnya saya kabur dan terbojok, tidak bisa kemana-mana. Posisi saya di ruangan banyak oven dan mesin kue. Di ruangan itu saya terus dilempari barang-barang dan endingnya saya dilempari pakai loyang kena kepala saya yang mengakibatkan luka sobek dan berdarah. Setelah berdarah dia kabur. Dan baru saya bisa lari keluar toko. Tubuh saya penuh memar dan luka sobek di kepala bagian kiri. Saya ingatkan lagi ya, melayani pelaku, antar makanan, mengambilkan air, bukan bagian dari tugas saya. Posisi saya bekerja sebagai kasir. Ingat itu baik-baik, sebagai kasir, bukan AR. Lah iya ya, lagian banyak kan kerja sebagai pegawai di toko orang tuanya gitu. Yang mana posisi dia ya di situ sebagai kasir di toko, bukan ART. Dia tuh melayani pembeli yang mau beli roti di toko roti itu, toko orang tuanya, bukan melayani ini si
si kentung ini. Kenapa jadi disuruh-suruh antar makanan, antar minuman? Lagian kalaupun disuruh hal-hal lain ya, selain job desk dia yang sebagai kasir itu, kayaknya yang berhak itu orang tuanya dah. Dia kan digaji sama orang tuanya. Mbaknya kan kerjanya sama orang tua dia gitu. Bukan nama dia gitu. Dia itu si kentung ini. Yang gaji iya, yang gaji kan orang tuanya, bukan si mbak ini juga. Iya dong, logikanya kayak gitu kan. Misal disuruh apa kayak hal-hal lain, misal antar makanan yang berhak kan orang tuanya lah. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ibunya juga nyuruh anaknya ini buat ambil sendiri gitu, tapi si anaknya nggak mau. Dan anaknya pelaku ini minta yang anterin itu mbaknya atau korban, nggak mau yang lain. Ini kenapa? Kenapa? Alasannya tuh apa? Motifnya apa? Yang kok harus mbaknya bukan yang lain? Maksudnya gini, kan pelaku kan minta dianterin makanan. Kan yang penting kan makanannya di sini. Selagi makanannya aman nyampe ke tempat dia kan beres gitu. Emang gini, emang kalau yang nganter yang lain selain mbaknya ya, makanannya tiba-tiba jadi nggak enak gitu kan enggak gitu. Atau tiba-tiba berubah gitu pas nyampe. Kan enggak, misal kayak dia pesen burger gitu. Terus yang nganterin bukan mbaknya. Tiba-tiba pas di tengah jalan burgernya jadi pecel lele kan enggak. Makanya aneh banget ini. Ya kali ini yang disuruh karyawan mau aneh-aneh. Maksudnya yang nyuruh kan ini kan apa ya apa? Ini kan anak bos gitu. Nggak mungkin karyawan mau macem-macem gitu. Aneh-aneh. Pasti semua sama lah. Mereka juga mikir-mikir mau aneh-aneh kan. Terus ada keterangan dari mbaknya. Kenapa dia nggak mau nganterin? Karena mbaknya takut dan sakit hati karena pernah dikatain miskin dan babu. Wah, bangsat banget sih ini anjing. Sumpah. Kalau memang ini benar pernyataan mbaknya, ini udah keterlaluan banget sih. Kenapa keterlaluan? Karena satu, gue juga miskin. Dua, keluarga gue juga ada yang kerja jadi ya kerjanya juga kayak gini-gini juga gitu. Pastinya ada yang ART juga. ART kan biasanya apa ya kasarnya orang tuh ngomong kayak babu-babu gitu anjir. Sumpah. Gua aja yang baca sakit hati. Apalagi mbaknya yang secara langsung di depan mata, depan muka dikatain kayak gitu. Gimana nggak sakit hatinya berkali-kali. Dan ternyata mbaknya tuh nggak cuma dilempar pakai kursi doang ya, seperti yang ada di video gitu. Pasalnya dia juga dilempar pakai patung batu. Batu men. Patung batu. Tuh kerasnya kayak apa coba? Meja, mesin edisi BCA dan semuanya tuh semua hal yang dilempar-lemparin tuh kena ke tubuh mbaknya. Mbaknya juga sempat bisa kabur sebenarnya. Pulang dibantu bapaknya, ditarik disuruh pulang. Tapi karena tas dan HP mbaknya ketinggalan, mbaknya balik lagi buat ngambil. Nah, ngamuk lagi nih pelaku, ngelempar lagi, melempar kursi berkali-kali ke mbaknya. Sampai akhirnya mbaknya dilempar pakai loyang kena kepala yang mengakibatkan luka sobek di bagian kepala sebelah kiri. Setelah ngelihat mbaknya ini berdarah, kepalanya pelaku kabur. Kayak ini ya. Ya sebenarnya kayak si babi ini juga takut juga gitu ngelihat. Habis ngelihat mbaknya berdarah baru kabur. Baru disitulah mbaknya bisa ini keluar toko. Lanjutlah di video ini. Ini videonya nyambung ya, cuma dipisah-pisah. Miskin, terus babu kayak gitu. Oh, ini pernyataan Orang miskin kaya lo, tampang anak bos toko roti aniaya pegawai di Jakarta Timur, nantang laporkan. Tampang anak bos toko roti aniaya pegawai. Ngaku kebal hukum, ia tega menghina korban dengan sebutan orang miskin. Anak bos toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, menjadi sorotan setelah videonya menganiaya karyawan beredar viral. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dalam video yang beredar, anak bos toko roti itu terlihat melempar mesin EDC pembayaran dan kursi kepada karyawannya. Belakangan, sosok anak bos toko roti itu diketahui berinisial GSH. Sementara korbannya bernama Dwi Ayu Darmawati, 19. GSH telah dilaporkan oleh Dwi setelah peristiwa penganiayaan itu terjadi.
Namun hingga saat ini, GSH belum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut keterangan Dwi, ternyata kejadian viral itu bukan pertama kalinya dialami olehnya. GSH juga pernah melakukan penganiayaan lain di waktu bekerja. GSH pernah melempar tempat isolasi dan meja ke tubuh Dwi. Beruntung, meja itu meleset karena ada Informasinya hampir sama ya, mungkin cuma ada tambahan sedikit gitu. Kayak ini ada video langsung dari pernyataan langsung dari mbaknya kalau dia pernah dikata-katain kayak gitu. Terus sebelum ada video ini terjadi, itu apa pelaku tuh juga udah sempet ngelakuin kekerasan juga, kelempar apa tadi, kursi juga katanya. Jadi ini kayaknya udah berkali-kali sih, cuma meja ini itu enggak. meleset karena ada karyawan lain yang menghalangi. Oh, Kala meja. itu, alasan GSH mengamuk yakni Dwi dianggap melakukan kesalahan saat mengantarkan makanan ke kamar pribadi GSH. Anjing, nganterin GSH juga makanan lagi melontarkan dong. hinaan kepada Dwi dengan kata miskin. Dihajar, pelaku, saya kebal hukum, tribunjakarta.com. Waktu itu saya dilempar pakai tempat isolasi yang dalamnya semen, dilempar kena kaki saya, kata Dwi, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dikutip dari Tribun Jakarta. Dia juga mau melempar saya pakai meja, tapi untungnya ada teman saya yang menghalangi, tuturnya. Saat itu, GSH nyaris dilaporkan oleh Dwi dan karyawan lainnya dengan bukti rekaman CCTV. Tetapi, tidak jadi, kita punya videonya, kita bisa melaporkan ke polisi, kata Dwi. Terus dia, ngomong, orang miskin kayak lo mana bisa melaporkan gue ke polisi. Saya tuh kebal hukum, kata Dwi menirukan GSH. Sementara itu, saat kejadian yang terekam viral, GSH mengamuk karena Dwi menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Saat itulah Dwi akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Kebal hukum, kebal hukum. Ini kayak udah jadi apa ya? Apa ya? Maksud gua seterang-terangan itu kah lu ngomong kalau lu tuh kebal hukum? Itu kayak ngeframing kalau di pemerintahan kita tuh hal-hal seperti ini tuh emang benar-benar terjadi itu dan valid. Asumsinya kan gitu dari cara dia ngomong itu, dari statement dia kalau dia kebal hukum. Apalagi dia kan anak bos, anak orang kaya aja. Jatuhnya kan. Lanjut ya dari post berikutnya. Habis lempar meja selotip terus ngatain miskin lagi. Ini kayak sama aja sih terangannya. Waktu itu saya dilempar pakai tempat isolasi yang dalamannya semen. Dilempar kena kaki saya, kata Dwi Jumat tanggal 13 Desember 2004 dikutip dari Tribun Jakarta. Dia juga mau melempar saya pakai meja, tapi untungnya ada teman saya yang menghalangi tuturnya. Waduh. Terus dia ngomong, orang miskin kayak lo mana bisa melaporkan gue ke polisi. Saya tuh kebal hukum, kata Dwi menirukan GSA. Sementara itu, saat kejadian yang terekam viral, GSA mengamuk karena Dwi menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Informasinya hampir-hampir sama ya. Lanjut, udah dilaporin dari Oktober, sampai sekarang belum ada kejelasan. Ini kayaknya aneh juga ini dari pihak kepolisian. Dwi melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT, Polres Metro Jakarta Timur. Hingga memasuki bulan Desember ini, Dwi mengaku belum menerima informasi bahwa GSH telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya belum dapat informasi penetapan tersangka. Terakhir saya sekitar bulan November. Di Polres cuman BAP, berita acara pemeriksaan doang, kata Dwi. Saat itulah Dwi akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, terkena ujung loyang membuat kue. Tapi kalau memer banyak, kayak di tangan bagian kaki, paha, pinggang, segala macam, ujar dia. Itu nggak hanya dong, Mbak, udah berdarah gitu. Itu udah kerasan. Udah harusnya masuk ini sih, jeruji besi sih. Makanya gue bilang kenapa ini harus diviralin kan. Karena ya ini ada, gue nemu video lagi ya dari era Lobs. Beredar video lama, si paling kaya dan kebal hukum ngamuk saat karyawan minta upah gaji mereka yang telat. Anjir, ini sebenarnya problematiknya sampai ke toko-tokonya juga ya kayaknya. Sampai gaji telat mulu. Gaji telat tuh bisa kena pidana nggak sih? Gue nggak tahu sih. Nggak, sebenarnya gue dulu kerja juga gaji gue sering telat juga sih. Ini masuk pidana nggak sih? Di sini, dia gua lempar tuh ya.
nggak ada kewajiban. Ya memang sih nggak ada kewajiban. Orang yang harus ngegaji kan orang tua lu gitu, bukan lu. Lagian lu cuma ini sih pajangan doang. Tapi dilihat dari apa ya, tingkah lakunya karyawannya, kayaknya ini udah hal biasa gitu, dia ngabuk-ngabuk secara kayak nyantai aja gitu. Dan maksudnya orang tuanya juga nggak apa ya, sekali lagi orang tuanya nggak melerai gitu dan kayak memaklumi aja. Jadi kayaknya udah sering kayak gini sih. Ini ada lagi apa, video. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Ya, saya hilaf. Kilaf matamu, kilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumahmu? Ke kamarmu? Ke kamarmu, ya. Kenapa nggak jalan sendiri? Nangis Padahal dia, itu kan Cok. bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Nangis anjir. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Oh bener bang, merasa kebal hukum bang. Bang, kok juga berkali-kali bang. Bang, korbannya ada berapa bang Jos? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang suka dimarah-marahi begitu atau dianiaya begitu bang. Tadi ada video baru tuh, mejanya dilempar-lempar tuh meja. Itu video lama ya? Video lama baru muncul. Lama-lama. Berarti udah sering bang ya? Izin mas, saya cukup mas, saya ini pergarin aja mas ya. Saya pas hukum aja. Cukup ya. Oke ya, cukup ya. Kawan-kawan ya. Thank you ya. Anjir. Udah dikepung kayak gitu, nyiut anjir. Nggak lihat badannya segede apa. Ya gimana ya, emang dia salah ya, wajar lah kita ini. Kita juga marah-marah ngeliat kelakuannya kayak gini. Dan dia tuh direkam tuh kayak nyantai aja gitu, kayak apa ya? Kayak dia udah tahu dia nggak bakal bisa diapa-apain gitu. Kalau orang takut mah pasti direkam takut kan. Pasalnya rekaman itu kan jadi alat bukti untuk bisa dipidanain ntar. Tapi ini nggak, nyantai aja dia, marah-marah, ngamuk-ngamuk, banting-banting, ngelempar meja, ngelempar kursi. Ini ada video pas ditangkap ya. Ini dia sempat kabur berarti. Udah diciduk semalam di Sukabumi, Sumatera, itu kota bumi. Kabur dia setelah tahu viral. Kebabi. Bangsat. Coba lihat. Ini dari mananya? Dari penyidiknya Pak Awe. Awe? Oh iya. Penyidiknya. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau nanti kan udah paham. Cengir-cengir loh. Anjir, penangkapannya nyantai banget ya, nggak ada yang disuruh berdiri kek apa kayak ini, kalem banget. Enggak sih, apa ya, nggak adil banget kalau ini orang tuh dimaafin atau jadinya nggak dihukum atau bebas hukum lah karena kelakuan baik apa, nggak harus menurut gue ini harus tetap diproses hukum seadil-adilnya. Cara kelakuan dia kayak gitu. Terus ini ada apa ya? Ini ada pernyataan resmi dari Lindayes. Lindayes itu nama toko roti orang tuanya ya. Gua baca dulu. Sehubung dengan beredarnya isu dan kasus yang saat ini mengaitkan kami, Lindayes dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Ibu Dwi Ayu Darmawati ini korban tadi ya. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengan sesungguhnya Lindayes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Kami sangat menyesali kejadian yang sangat tidak pantas tersebut dan mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini secepat-cepatnya. Kami juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa telah dirugikan atas kasus ini, namun perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Lindayes yang berada di Cakung.
Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites dan memang bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku pernah mengalami luka di kepala dan yang juga Anda alami. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu, walaupun ia yang menjadi korban sekalipun. Kami tahu penjelasan ini tidak dapat memuaskan semua pihak, memang benar. Namun kami berkomitmen untuk bisa membantu penyelidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian. Pun bahwa kekerasan yang terjadi tidak diinginkan oleh satu orang pun di sana. Pun bahwa kesalahpahaman mengenai tidak kontaknya Ibu Ayu dikarenakan kami juga menunggu pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Kami sangat berterima kasih juga kepada publik yang telah membuka kasus ini dan memperjelas kasus ini ke permukaan. Kami akan berkomitmen untuk mengawal kasus ini bersama dengan kalian. Jadi berarti orang tuanya juga mendukung untuk pelaporan anaknya ini. Terus ini ada statement kalau ini anak tuh punya keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ. Ya kan? Bacanya EQ kan? Alah, nggak tahu lah. Kayak gitulah. Nah, ini nih. Dari Your B, WNAB. Udah tahu punya keterbelakangan, bukannya dikandangin aja. Ya nggak dikandangin juga dong. Kalau emang keterbelakangan dan keluarga juga jadi korban, ya minimal nggak usah dikasih keluar lah, biar nggak ada korban lainnya. Nah ini malah dilepas liarkan, aneh. Ya emang gimana ya, emang bener juga sih. Harusnya kalau emang dari keluarganya udah ada korban, harusnya dikasih space tersendiri gitu buat dia, biar nggak melukai orang lain di luar keluarganya kan gitu kan. Mikirnya kenapa ini jadi dilepas-lepas gitu anjir. Pro Kalbar dari Kalbar. IQ rendah tidak jadi pembenaran seorang boleh memukul orang lain sampai berdarah-darah. Malah salahnya keluarga membiarkan si lemak berkeliaran di zona usaha, bukannya diisolasi. Oh iya, kalau IQ-nya 78 nggak bisa dikategorikan rendah karena rata-rata IQ Indonesia kisar segitu. Ya, bener-bener ini juga bener. Harusnya ya maksudnya dia kan di dalam toko ya. Dan pembeli kan bisa aja risih atau terganggu dan itu merugikan usaha dia sih sebenarnya kalau dia ngamuk-ngamuk di situ. Iya ya, kenapa malah dilepasin gitu? Ini ada dari Yesmar Bandung. Percayalah sekarang si anak ini lagi ngamuk-ngamuk ke orang tuanya, minta supaya orang tuanya gunakan privilege-nya supaya dia bisa bebas. Seperti anak ini salah asuhan, apa-apa dituruti. Kalau nggak dituruti ngamuk. Dan terlalu dimanja. Makanya nggak punya respect juga ke orang tua. Bisa jadi kalau kayak gitu. Ini sebenarnya kayak mungkin salah asuhan orang tua. Tapi yang jadi pertanyaan tadi ya, kayak ada statement kalau nih anak tuh punya keterbelakangan gitu. Soal kecerdasan. Tapi dia bisa mikir gitu. Dia kan berstatement kalau dia kebal hukum. Dia ngerti hukum kan berarti kalau di Indonesia. Iya dong, dia ngerti hukum. Emang maksudnya orang keterbelakangan mental tuh harusnya diajak ngobrol tuh nggak nyambung. Ini nyambung dan dia ngelawan. Bahkan dia punya argumen dia sendiri gitu soal ngancem-ngancem kayak gitu kan. Pas di ini polisi juga ini nyambung. Kan tadi pas digrebek dia ditanya kan, paham kan kamu ini maksudnya, terus dia bilang ya paham. Terus yang sebelum lagi dia kan ditanyain wartawan, terus jawabnya kilaf sama apa tadi, ini wartawannya tanya kenapa harus nganterin ke kamar pribadinya gitu, dia bilang no comment bangsat, no comment. Dia tahu harus jawab atau enggak. Itu kan enggak make sense kalau dia keterbelakangan kecerdasan gitu. Dia tahu posisi dia di mana. Dia tahu apa yang harus diucapkan pada posisi
saat itu gitu. Posisi dia saat itu. Dia tuh nge-scan sekitarnya juga gitu. Keadaannya gimana, dengan siapa, dan harus ngomong kayak apa, kayaknya dia tahu gitu. Itu bukan keterbelakangan kecerdasan sih. Ya emang emang ini aja apa? Orangnya aja, dan ini nggak boleh sih dengan alasan apapun. Itu udah termasuk pembohongan publik sih. Maksudnya netizen juga bisa menilai sendiri gitu gimana isinya. Jadi nggak sih kalau gua nggak percaya yang kayak gini-gini. Ini cuma alasan aja sih. Oke, cukup saja apa berita dari anak bos itu yang song itu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Like, komen, dan subscribe kalau ini penting bagi kalian. Karena saya sedang membangun channel ini. Ya maaf kalau ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Oke, thank you semua.